Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa waffiqni amalan maqbula amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat maghrib. Materi kultum malam ini saya akan menyampaikan surah At-Taubah ayat yang ke-72. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir. Di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Jadi janji Allah itu pasti. Kita tidak boleh meragukan sama sekali tentang janji Allah. Nah, di sini Allah menjanjikan orang yang beriman surga dan tempat tinggal yang baik di surga Aden. Itu kalau menurut penjelasan ulama, surga itu bertingkat-tingkat. Nah, surga Aden itu kalau secara bahasa artinya tengah. Jadi yang paling tinggi namanya surga Firdaus. Kemudian ada Hawiyah. Surga itu ada 8 tingkatan, ada pintunya 8. Nah, tentunya kita harus mengimaninya. Namun bagi orang-orang yang beriman, sebelum mereka mendapatkan setelah mereka mendapatkan surga sebagai kenikmatan fisik, kemudian puncaknya adalah waridwanum minallahi akbar. Mendapatkan ridho dari Allah itu adalah lebih besar. Dan mendapatkan ridho dari Allah itu adalah dzalika huwal fawzul azim, adalah kemenangan yang besar. Di dalam hadis riwayat Imam Abi Dawud, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Nabi wa Rasulah." Itu kalau di dalam teks hadisnya adalah Wabi Muhammadin Rasulah. Terus ada sebagian riwayat yang menambahkan Wabi Muhammadin Nabi wa Rasulah. Orang yang mengucapkan 3 ikrar tersebut wajabat lahul jannah. Wajib untuk dia mendapatkan surga. Lalu kita mulai dari kecil oleh guru agama kita atau oleh ustadz-ustadz kita dulu sering diajarin zikir itu. Ya dulu ketika masih ya kelas-kelas SD lah, Mas itu Pak Sony. Ya saya pokoknya apalah ya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu hadisnya sahih, wajabat lahul jannah, wajib surga untuknya. Kemudian penjelasannya bagaimana? Raditu billahi rabba, aku rela Allah menjadi Rabbku, dengan makna tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Allah yang sifatnya itu maha terpuji. Nah, dari sini kadang kita tidak mengenal sifat Allah. Kenapa kita tidak mengenal atau kurang mengenal sifat Allah? Di antara sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu Al-Hakim. Al-Hakim itu maha bijaksana dalam perbuatannya. Sekarang saya tanya Mas Toto. Sekarang ada bayi yang lahir apa enggak? Ada orang yang mati apa enggak? Ada orang yang selamat, ada orang yang kecelah. Nah, itu semuanya adalah kehendak. Nah, kehendak Allah itu pasti baik. Pasti mengandung hikmah. Contoh, orang sakit itu enak apa enggak Mas Toto? Nah, secara lahiriah, enggak enak ya. Akan tetapi dengan adanya sakit, dokter itu dapat rezeki dari orang sehat apa orang sakit? Dari orang sakit. Nah, makanya kalau kita merenung seperti itu kata sahabat Abu Darda, tafakkuru sa'atin khairun min sab'ina sanatan. Merenung tentang kekuasaan Allah itu lebih baik daripada beribadah sunnah 70 tahun. Jadi kita dalam hidup itu pasti pernah mengalami sesuatu yang susah atau sulit untuk diterima. Enggak mengenakan hati. Betul Mas Soto? Saya mulai dari dulu olahraga, mulai dari SMP kayak gini nih, apa ini namanya? Pokoknya gelantung-gelantung lah. Pingin tinggi ya tetap nggak tinggi-tinggi lah, apa namanya kayak gini. Nah, maunya fisik saya kan kayak Eropa kan kayak gitu ya kan. Maunya fisiknya kayak Eropa. Nah, pas lahirnya di Pantura. Pojokan sono lagi Mas Bembi. Waduh, makanannya orek tempe lagi mana mau apa namanya? Ya, maunya itu kan susah untuk diterima. Nah, ternyata hal-hal yang seperti itu yang
menjadi kegelisahan hati terobati apabila kita mengenal Allah. Ternyata sifat Allah Hakim itu maha hikmah, maha ada terpuji. Hikmah itu adalah sesuatu yang bermanfaat maknanya. Yang kedua adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, macam-macam lah. Dengan adanya orang sakit, maka dokter atau perawat dapat rezeki merawat. Nah, hikmahnya di situ. Mobil motor rusak, si bengkel dapat rezeki. Nah, perbuatan Allah dalam setiap saat itu adalah mengandung hikmah. Di antaranya adalah diwakili Yasin wal Qur'anil Hakim. Hakim itu maha bijaksana. Allah juga maha bijaksana. Jadi ketika kita mengucapkan raditu billahi robba, aku rela Allah menjadi Tuhan, tidak mempersekutukannya, tidak ada yang menyerupainya, dan aku rela Allah sebagai Tuhanku, dengan perbuatannya pasti akan mengandung manfaat. Hanya kita nggak paham. Orang kalau nggak paham biasanya ngambekan. Betul Mas Soto? Loh, saya ada dalam hidup sering ngambek. Udah sholat duha, rajin baca surah Waqiah. Promosinya kan siapa baca surah Waqiah, surah duha, rezekinya gampang. Ini malah, ayo, benar apa enggak ini? Nah ini kadang-kadang hati kita belum terbuka, belum memahami. Boleh jadi kita tidak pantas untuk saat ini mendapatkan rezeki yang melimpah, disimpan oleh Allah untuk masa yang akan datang. Atau boleh jadi rezeki yang kita minta dikasih oleh Allah dan pasti boleh jadi untuk anak cucu kita. Maka sekali lagi, ridho Allah itulah yang terbesar. Mudah-mudahan kita bisa meraih ridho Allah sehingga mendapatkan al-fawzul azim, kebahagiaan yang besar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.